Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang struktur dan fungsi bagian atau organ tumbuhan. Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Tahukah kamu bagaimanakah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Simak video ini sampai tuntas. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler atau memiliki banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tertentu. Beberapa jenis jaringan yang sama akan membentuk suatu organ. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Meristem primer inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan vertikal atau perpanjangan pada akar dan batang. Pada ujung batang, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, primordia daun, dan meristem aksilar. Selanjutnya meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya kambium pembuluh atau pembuluh vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Aktivitas kambium vaskuler ini dapat digunakan untuk menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Lingkaran tahun pada batang pohon ini dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang diserap oleh tumbuhan lebih sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Selanjutnya jaringan dewasa. Jaringan ini disebut juga jaringan permanen, yang merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis ini dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Ini adalah sel epidermis dari tumbuhan Roeoe discolor yang mempunyai stomata. Pada kulit durian juga melakukan modifikasi berupa sisik epidermis. Pada daun waru mengalami modifikasi berupa trikoma atau rambut-rambut. Dan pada tumbuhan tertentu seperti mawar mengalami modifikasi berupa duri atau spina. Selanjutnya adalah jaringan dasar.
Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim juga dapat berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Berikutnya jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang sifatnya permanen. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Selanjutnya jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, adik-adik, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang kedua, jaringan meristem terdiri dari meristem primer yang berfungsi untuk pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang, dan meristem sekunder yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder seperti batang tumbuhan yang semakin membesar. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.